Kak, gimana jika kita bikin horror? Dan kerana horror adalah salah satu filem filem yang bagus mendapat sambutan yang bagus di Indonesia. Jadi, okay Mas, why not? Dan itulah terhasilnya Trinil. Dan melatar belakangi Seven Skies Motion bekerja sama dengan Dapur Films untuk memproduksi film Trinil Kembalikan Tubuhku ini. Silakan Kak Hazlin. Assalamualaikum, selamat siang. Sebelumnya saya minta maaf sekiranya bahasa saya, karena saya berasal dari Malaysia, mungkin agak sedikit mix kan bahasanya, jadi kalau nggak ngerti diberitahu ya. Oke, salam kenal, saya Azlin, berasal dari Malaysia. Kami dari Seven Skies Motion Sunan Berhad berkolaborasi bersama Mas Hanung dan Dapur Film. Sebenarnya sebelumnya ya kita berkolaborasi untuk satu film lain yang lagi kita syuting di Jogja sekarang. Tapi kerana pemungkinan film itu terdapat sedikit delay kerana pemilihan pelakon yang kita maksudnya masih mencarilah ketika itu. Jadi Mas Hanung memberi idea, Kak, gimana jika kita bikin horror? Dan kerana horror adalah salah satu film yang bagus mendapat sambutan yang bagus di Indonesia. Jadi, okay Mas, why not? Dan itulah terhasilnya Trinil. Dan disebabkan Trinil merupakan salah satu cerita drama radio yang famous sebelum ini. Jadi kita rasa salah satu yang mungkin akan menjadi menarik perhatian penonton untuk menonton film ini nanti. Yes, itu dia. Jadi ini bisa dipastikan bukan satu-satunya kerjasama antara Seven Skies Motion dan Dapur Films ya. Kak Hazlin ya, akan ada kerjasama selanjutnya juga. Benar. Yes, nah untuk Kak Hazlin sendiri ya optimisnya seperti apa untuk film Trinil ini, karena kan menjadi pembuka di awal tahun 2024 nih, silakan. Karena kita melihat ya tahun ini film genre horror ini mendapat sambutan yang sangat bagus di Indonesia. Sebenarnya bukan di Indonesia saja, di Malaysia juga sebenarnya mendapat sambutan yang sangat bagus untuk film horror. Jadi mungkin dia akan membawa lembaran baru untuk awal tahun ya. Maksudnya film ini akan tayang pada tanggal 4 Januari dan semoga memberi warna baru untuk industri film Indonesia juga Malaysia. Dan kita maksudnya film ini bukan akan ditayangkan di Indonesia saja, di Malaysia dan di Singapura juga. Jadi semoga ianya akan memberi warna baru dan jambatan hubungan antara Malaysia dan Indonesia itu menjadi film yang bagus dan mengalahkan. Semoga ya untuk merasa honored diajak Mas Hanung untuk ikut bermain di dalam film Trinil juga sama Kak Hazlin. Pastinya ada perasaan bukan beban, tapi tetap ini kan sesuatu hal yang baru untuk aku. Ini juga film horor pertama, jadi pasti ini juga jadi challenge yang baru untuk aku. Tapi aku ingat banget, aku sangat antusias dan excited untuk melakukan syuting Trinil ini, menjadi peran di sini. Yes, kalau boleh di-spill yang boleh aja nih, yang boleh di-spill ke teman-teman media, peran kamu di sini sebagai siapa dan gimana sih karakternya sih? Jadi di film Trinil ini aku berperan sebagai Rara, dan yang bisa aku ceritakan untuk saat ini, Rara adalah karakter yang sangat kompleks dan dia memiliki emosi yang cukup fluktuatif, tapi dia juga nggak gampang untuk terbuka ke orang-orang. Jadi susah gitu dibaca sebenarnya perasaan dia ini apa atau apa yang dia pikirin. Lumayan kompleks juga ya di sini perannya ya. Siap, tepuk tangan dong untuk Carmela dong. Thank you. Kita ke Rangga. Ya, kalau Rangga gimana? Kali ini barengan sama Carmela dengan teman-teman case yang lain. Terus karakter kamu yang udah bisa di-spill seperti apa dapat konfliknya di sini? Oke, sebelumnya selamat sore dulu semua teman-teman media, selamat datang. Terima kasih. Masih ngantuk. Ini baru flight dari Jogja. Siang, maaf. Baru turun pesawat, masih jadi jet lag. Jet lag Jogja Jakarta ya lu. Iya, lagi syuting sama Mas Hanung juga. Bener. Oke, karakternya sebelumnya tuh gue udah pernah syuting sama teman-teman yang lain di sini. Jadi kayak emang soal chemistry udah nggak perlu dijaga lagi.
Cuman ya sebelum-sebelumnya tuh gue belum pernah main film horor, dan ini sama kayak Carmela, film pertama horor gue. Oh, Jadi oke. ketika aduh sibuk banget ya. Iya. Callingan terus. Mas Anung nih. Mas Anung lagi nonton. Ayo Rangga Ini ngomongin. Mas Anung lagi streaming ya, kita dada kemana dulu nih? Mas Anung di sini lagi nonton. Mas Anung. Betul. Oke. Jadi kalau gue melalui proses casting. Oke. Castingnya tuh 2 kali gue. Jadi gue casting umum dulu, terus Ya. casting private dengan Mas Anung. Ya. Langsung gitu. Ketika di lock karakternya, akhirnya oh ini karakter, gue nggak bisa banyak cerita tentang Sultan karena karakter Sultan ini adalah bridging dari konflik keluarganya Carmela dan Kaulan. Iya. Jadi kalau gue bongkar, kebuka lah ceritanya. Jangan. Oke. Iya. Karakternya cukup berbalik 100% dengan karakter gua. Ya. Karena gua orang aslinya happy go lucky dan sangat hyperaktif. Di sini Sultan ini dia penakut dan range emosinya harus ditahan. Oke. Gitu. Sampai situ dulu aja ya. Nanti Siap. penasaran lihat trailernya aja. Habis ini kita tepuk tangan untuk Rangga, thank you. Thank you. Kita ke teman-teman media, apakah ini pertama kali bersama dengan Shalom atau sebelumnya udah ada sebelumnya, tapi karakter-karakter yang diperankan seperti apa oleh Lola dan juga Shalom? Boleh dijelaskan ke teman-teman media, silakan. Kayaknya pertama kali, tapi juga nggak satu frame karena kita kan meranin orang yang sama. Nah, itu menariknya. Gitu. Yes. Jadi ini yang jawab aku dulu ya. Iya, Lola dulu silakan. Iya pertama kali, tapi nggak satu frame juga. Iya. Kalau kerja sama beberapa kali aku pernah direct dia waktu aku bikin film pendek, atau dia bantuin aku di saat aku bikin film gitu. Tapi kalau main bareng ya ini pertama kali, tapi juga Nggak bareng. karena seperti tadi udah diceritakan kita adalah satu orang gitu. Jadi Shalom memerankan mudanya Ayu. Jadi peran yang kita perankan di sini namanya Ayu. Yes, Gitu. itu menarik ya. Jadi yang ditunggu nanti pas Bulan dapat karakternya, Mas Adong nyari siapa ya karakter Bulan. Jadi anaknya aja langsung ya kan, langsung cocok. Udah langsung plak-plak gitu ya. Nah gitu Iya. ya. Dan ini untuk Lola sendiri di proyek ini keseruannya sedikit dong, boleh ceritakan kemarin pas syuting. Riweh ya Nah. kalau buat peran aku. Prosesnya panjang Ya. kalau buat aku karena kan tuh kan ini kalau mau cerita bingung ya karena Spoiler ya. iya spoiler. Ya, Jadi Ayu ini memang diceritakan hidupnya dari A to Z, dari muda sampai menikah, punya anak sampai akhirnya. ya. Nah sampai akhirnya nanti silahkan ditonton sendiri. Siap. Akhirnya itu apa? Kompleksnya adalah, maksudnya keseruan syuting film ini pada saat seterusnya itu. Nah. Gitu. Karena kan membutuhkan. Nah, nanti sabar ya. Gimana ya, saya juga bingung nih. Dari trailer mungkin nanti bisa Jadi kelihatan dari ya. pre-production, Ya. persiapan itu kan juga ada yang harus dilakukan selain reading. Ya. Itu pasti, pendalaman karakter itu pasti, pemahaman skrip itu pasti, tapi ada hal-hal lainnya yang mesti dilakukan untuk mewujudkan si peran Ayu Ya. seterusnya ini. Yes, itu dia. Nanti seterusnya kita bisa lihat di official trailer habis ini ya. Iya. Siap Bulan. Terima kasih tepuk tangan untuk Bulan Guritno. Kalau kayak Shalom gimana memerankan ya waktu masih mudanya, ngobrol banyaknya seperti apa untuk di karakter ini ya? Karena kan kalau in real life ya udah ngobrol antara ibu dan anak, tapi ini ngobrolnya sebagai karakter Ayu nih. Iya, pokoknya yang sulit itu pokoknya harus memerankan orang yang sama, Ya. itulah. Tapi enaknya saya nggak ada dialek. Jadi, tapi mungkin yang tahu di sini gimana ya, aku sama mama gerak-geriknya sama, cara ngomongnya sama, bisa dibilang kayak kok kayak kembar Iya. gitu. Kadang suaranya juga mirip, jadi it's an advantage juga sebenarnya karena kemiripan itu sendiri. Yes, itu dia, seru ya berarti ya. Iya, Luar seru. biasa nih Seru. awalnya. Dan dinantikan ini baru pertama kali ya. Tapi memang gak satu frame, tapi ini adalah terusin dari sebagai yang muda dan juga yang udah dewasanya. Itu dia. Tepuk tangan untuk Shalom juga, thank you. Ke teman-teman Lex. Tuan muda lah. Yang bisa di-spill ya sebenarnya. Selamat sore semuanya. Nama saya Alex dan di sini saya memerankan William Saunders muda. Ya, Kalau untuk William Saunders yang tuanya diperankan oleh Om William sendiri. ya. Tantangan di sini kalau misalkan untuk saya sendiri
kalau Salon sama Kaulan udah ada advantage gerak-geriknya sama ya, Iya. karena Karena akarnya sama. Iya. Kalau saya agak susahnya di situ untuk gesture, cara bicara, bahasa tubuh itu tantangannya cukup lumayan sulit. Nah itu juga saya beberapa kali bertemu sendiri sama Om Willem, kita ngobrol, kita bahas, kita kulik enaknya gimana. Tantangan terberatnya di situ sih. Oke, siap. Terima kasih Alex, tepuk tangan dong untuk Alexander Wulan. Selanjutnya ada Gendis juga, Gendis kalau Gendis apa yang udah bisa dibocorin nih ke teman-teman media karakternya, silakan. Halo semuanya, gimana ya, takutnya ke-spill juga. Jangan banyak berarti deh. Ini banyak plot twist. Iya, banyak plot twist soalnya. Banyak plot twistnya, bingung kita Iya. baca. Benar-benar apa yang dikatain Mbak Wulan. Jadi ini tuh banyak plot twistnya banget. Sebelumnya di sini tuh saya memerankan sebagai Nyai Rondo Alas Muda. Jadi ada tuanya juga, jadi diperankan oleh Ibu Eli Lutan. Gitu. Semuanya tuh saling berkaitan. Jadi seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya. Sebenarnya itu aja sih sebenarnya. Itu aja. Itu aja dulu. Itu Siap. aja dulu, takutnya Dan ini ke-spill. anaknya. Begitu. Baik, tepuk tangan dong. Sahabat-sahabat saya, para pemain, produser, dan juga para tim promosi dari film Trinil. Saya mohon maaf sekali nggak bisa menghadiri acara peluncuran poster dan trailer film Trinil, film terbaru saya yang bergenre yang tidak biasa saya kerjakan, yaitu horor. Karena saya sedang cedera, kaki saya tiba-tiba ada keselengkat sesuatu sehingga harus dioperasi, pasang pen. Dan mestinya saya sebetulnya sudah terjadwalkan untuk datang ke press conference, tetapi dokter ternyata menyarankan untuk tetap di rumah sakit dulu sampai 2 hari setidaknya kondisi semuanya menjadi pulih. Karena itu mohon maaf kalau saya hanya bisa memberikan testimoni saja lewat sini. Film horor itu sebetulnya kegemaran saya. Salah satu kegemaran saya di dalam dunia film selain action dan juga superhero itu sebetulnya horor. Tapi kenapa saya selalu dikenal sebagai sutradara drama gitu kan? Karena memang mungkin saya mendirect drama pertama kali dan itu box office adalah ya Ayat Cinta gitu kan. Tapi sebetulnya passion saya, keinginan saya lebih kepada film-film yang bisa menggugah adrenalin yang cukup kuat, yaitu salah satunya adalah horor. Di satu sisi adalah situasi kondisi rumah saya, situasi kecil saya, masa kecil saya di Jawa itu tuh erat sekali dengan mitologisasi, erat sekali dengan cerita-cerita, kisah-kisah yang menyeramkan, mungkin dianggap menyeramkan bagi orang-orang Jakarta, tapi sebetulnya itu adalah situasi yang memang Jawa itu sangat magis gitu kan. Karena itu makanya ketika saya mau membuat film horor, pasti saya dekatkan dengan situasi kultur saya, yaitu magis. Bagi saya, horor itu bukan sekedar jump scare, tapi horor itu adalah situasi magis tersebut, yang mana situasi magis tersebut bisa dimaknai sebagai situasi yang menyeramkan, tapi juga bisa dimaknai dengan situasi yang khusyuk. Misalnya kita sembahyang malam-malam, sepertiga malam, ya kan? Itu ada 2 pengertian di situ. Bagi orang yang taat, bagi orang muslim yang taat, itu adalah situasi yang sangat khusyuk, ya kan. Tapi bagi situasi yang mungkin bukan orang muslim, ya kan, melihat itu adalah situasi yang magis gitu. Karena itu makanya buat saya adalah situasi yang magis itu belum tentu menyeramkan, dan itu yang sebetulnya kepengen saya tampilkan di film horor saya yang sekarang ini, karena memang situasi magis itu sangat dekat dengan saya. Terus apakah ini mengambil cerita yang sudah pernah ada di tahun 1980, yaitu Sandiwara Radio Trinil? Iya, betul, kami mengambil dari itu karena di Sandiwara Radio Trinil itu saya pertama kali mengalami situasi yang menyeramkan itu justru bukan dari melihat, tapi dari aspek auditif, yaitu pendengaran. Suara Trinil, balikno gembongku, kembalikan tubuhku, itu tuh sampai sekarang tuh masih menyeramkan sekali ketika itu diulang-ulang atau diperdengarkan kembali. Karena itu makanya dengan situasi maraknya film horor yang sekarang ada di Indonesia, saya kepengen mengangkat itu lagi. Dan
Kenapa saya pengen mengangkat itu lagi? Karena sebetulnya di balik situasi yang magis yang menyeramkan tadi itu sebetulnya ada hubungan antara ibu dan anak yang itu sama-sama bisa kita rasakan sebagai hubungan yang yang unik, yang kadang-kadang kalau kita melihat di hubungan keluarga antara ibu dan anak itu selalu berantem, selalu bertengkar, tapi ujung-ujungnya baikan lagi, ujung-ujungnya itu saling cinta lagi gitu. Nah, situasi itu yang kemudian saya balut dengan situasi yang menyeramkan tadi itu, maka lahirlah film horor saya ini yang dibalut magis, dibalut drama hubungan keluarga, tapi juga ya tentu saja tidak boleh meninggalkan jump scare yang ada. Jadi itu yang ada di dalam konsep film saya ini. Nah, saya sengaja mengajak aktor-aktor muda. Carmela Vadekrot, saya kenal dia dari film catatan Si Boy dan sangat cantik, tapi juga punya aura yang cukup magis ya kan, deep magis. Cantiknya itu cantik yang sangat unik sekali gitu kan. Itu maka kemudian saya ajak dia untuk memerankan di sini menjadi peran utama. Rangga Natra, saya baru kenal Rangga Natra di film ini, terus terang gitu kan. Dan ternyata dia adalah seorang sutradara dunia gitu. Itu lebih enak saya bekerja dengan sutradara karena dia tahu blockingnya. Di samping dia juga sangat piawai mahir sekali dalam berakting, tapi dia tahu titik-titik blockingnya tanpa saya harus mengarahkan lebih jauh lagi. Fatah Amin, aktor Malaysia ini pertama kali saya bekerja dengan Fatah Amin, tapi bukan sekali ini saya bekerja dengan aktor Malaysia. Ini adalah aktor yang sekian kalinya yang bekerja dari negeri jiran yang buat saya sangat memukau gitu, karena dia punya disiplin acting yang mungkin nggak tahu ya, berbeda kali ya dengan yang ada di Indonesia. Jadi saya ketika melihat dia acting di kamera itu bagus aja gitu. Jadi maksudnya itu yang membuat saya salut ya, dari sekian aktor-aktor Malaysia yang bekerja sama dengan saya, semua aktor-aktor Malaysia tidak pernah mengecewakan buat saya, dan Fatah Amin salah satunya. Terus kemudian di sini saya juga menggandeng Mbak Ulan Guritno, dan juga tokoh-tokoh senior seperti Om William Peppers, terus kemudian beberapa aktor-aktor senior yang lainnya gitu kan. Itu saya selalu memadukan antara yang junior dan senior, itu selalu, dan biar yang junior itu bisa mendapatkan pengalaman yang yang lebih, dan yang senior juga tidak lupa bahwa zaman sekarang itu tuh film betul-betul penonton dikuasai oleh orang-orang teenage, orang anak muda. Jadi perpaduan ini yang saya kemas untuk di film Trinil ini. Semoga teman-teman semuanya bisa menikmati karya saya terbaru dari genre yang sudah 17 tahun yang lalu tidak pernah saya sentuh lagi, dan ini dapat kesempatan alhamdulillah bekerja sama dengan sahabat saya Kak Azlin yang sudah memberikan support kepada saya. Kak Azlin ini adalah teman dari Malaysia. Itu kenapa di sini ada sosok Fatah Amin, dan original soundtrack yang dinyanyikan oleh Aina Abdul itu juga mengisi film saya ini dengan lantunan yang cukup magis sekali. Karena itu makanya selamat menyaksikan, selamat menonton, selamat menikmati karya film saya terbaru Trinil, Balik Nang Kembungku alias Kembali dan Tubuhku. Ini ada satu lagi ya? Oke. Iya betul. Kak Azli silakan. Boleh ditandatangani bersama. Baik. 4 Januari ya 2024 membuka awal tahun industri perfilman Indonesia dengan film Trinil. Silakan Rangga. Oke. Yes. Selanjutnya Mbak Ulan silakan. Oke, Lex, silakan Lex. Muka gue kali ya. Benar, boleh. Bebas posisinya, aman. Seksi banget. Shalom, silakan. Shalom, tanda tangan. Siap, Gendis silakan.